Hai semuanya. Jadi kemarin kan kita udah donor darah nih yang dia selenggarakan sama Joyland Group. Nah hari ini mau ada testimoni langsung dari Aziza. Jadi Aziza kan juga pertama kali donor darah sama kayak aku. Aku juga baru pertama kali donor darah tapi nggak bisa. Tapi Aziza pertama kali donor darah dan dia bisa. Sekarang kita mau tanya-tanya gimana testimoninya dia untuk pertama kali donor darah. Oke? Yang pertama yang aku mau tanyain, persiapan apa nih sebelum donor darah? Pokoknya sih kayaknya ya yang paling penting itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Soalnya kan sebenarnya persyaratannya juga kalau bisa beberapa hari sebelumnya tuh kita kayak nggak konsumsi obat-obatan. Jadi 3 hari ya kalau nggak salah? Iya kayaknya 3 hari gitu. Kalau vitamin masih nggak apa-apa gitu. Terus kayak pas berapa jam sebelum donor darah juga kalau bisa jangan makan-makan yang kayak karbohidrat dan lain sebagainya. Soalnya pasti kayaknya bakal ngaruh gitu sih di darah kita gitu kan. Secara darah kita tuh kan mau didonorin lagi nih ke orang. Jadi kayaknya emang harus dijaga banget gitu dari bahan-bahan kimiawinya gitu. Yang paling penting itu sih istirahat yang cukup. Minimal kemarin berapa jam ya? Tapi ngaruh nggak sebelum donor darah tuh makan banyak? Kebetulan nggak makan banyak. Apa? Jadi nggak tahu sih, mungkin nanti kayak kadar gulanya kan disaranin jangan makan karbohidrat dulu tuh kayak nasi, kentang dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bakal ada pengaruhnya di gula darahnya kita gitu loh. Mungkin seperti itu, makanya kalau bisa jangan makan dulu sebelum kita donor darah. Kayak kalau misal orang mau operasi dan lain sebagainya, setahu gue juga kayak gitu ya. Tapi iya, saya kan makannya banyak. Kita tim makan banyak. Ya. Tapi pas dicek HB, dia HB-nya berapa? 12 kali ya? 12, HB 12 dan gue HB-nya 11 kurang. Jadi makan banyak pun nggak mempengaruhi HB lu dapat HB-nya tuh bisa di atas 12. Iya, jadi kayaknya perlu dicari lagi gimana caranya ningkatin HB gitu biar lu nextnya bisa donor darah. Kasihan dia patah hati. Ya, 3 kali ditolak sama kayak gak bisa donor darah. Terus kan aja pertama kali nih donor darah. Iya. Perasaannya gimana? Perasaannya tuh ternyata guys itu tuh nggak semenakutkan yang gue bayangin gitu. Soalnya dulu tuh kan waktu zaman di kampus himpunan sama kayak apa tuh BEM suka banget kan pasti kegiatan-kegiatan charity kayak gitu donor darah. Nah itu tuh gue dulu emang termasuknya underweight kan. Jadi kayak berat gue paling cuma berapa sih dulu tuh 45, pokoknya kurus banget lah 45 kilo gitu. Nah terus kayak apa kalau ngomong sama temen-temen tuh selalu dibilangnya nggak bisa, lu mah nggak bisa, beratnya segitu doang gitu. Tapi lu udah nyoba? Nah karena gue tuh takut, jadi gue kayak nggak pernah nyobain datang ke tempat donor darahnya, nanya langsung sama petugasnya sebenarnya tuh gue bisa apa enggak ya, karena mindset gue tuh serem banget sih diambil darahnya segitu banyak gitu kan. Ya udah akhirnya udah tuh gue kayak nggak pernah karena gue takut banget kayak ngebayanginnya gila darah gue diambil banyak banget dan gitu badan lu kurus banget kan. Iya gitu, terus kayak udah nggak pernah nyobain. Nah makanya kemarin itu berhubung kayak apa di kantor tuh ada, terus kayak masa sih gue nggak pernah mau nyoba gitu kan. Terus ya udah sih kalau sakit ya udah biarin, mikirnya kayak gitu kan. Terus kayak ya udah sosokan diberani-beraniin. Dan ternyata itu tuh gak sesakit yang gue bayangin loh. Pas masukin jarumnya tuh itu tuh sama aja kayak kalau kita pas lagi medical check up atau kayak disuntik ya pas lagi vaksin itu vaksin, jadi kayak ya udah pas dimasukin jarumnya aja berasa dimasukin gitu. Nah pas diambilnya itu yang mungkin berpengaruh juga petugas yang ngeprosesin kita itu kan kali ya gitu. Soalnya pas diambil darah itu justru sama sekali nggak berasa apa-apa, kayak nggak berasa pokoknya nggak berasa apa-apa deh gitu. Alhamdulillahnya ya kalau di mungkin karena si petugasnya udah profesional, udah profesional juga. Jadi emang bener-bener cuma kerasa pas diambil jarumnya, paling nanti berasanya lagi pas kan jadi kayak awalnya nggak dicabut. Pas udah beres tuh jarumnya bukan dicabut tapi kayak dipotong dulu si selangnya kayak dipotong kan diberhentiin, jadi bukan yang langsung dicabut jarumnya itu, justru itu ditahan dulu
terus dipotong kayak gitu. Nah itu selama proses itu ngegantung, kan si petugasnya pasti ngeberesin kantong darahnya dulu kan, disimpan yang bagus. Nah selama ngegantung tuh yang ada agak-agak linu gitu. Iya, linu-linu kayak gitu loh. Kayak gitu sih perasaannya ya. Berarti cuma sakitnya pas di awal pas lagi masukin jarumnya, sama pas lagi mindahin mindahin si selangnya itu. Iya, kayak gitu. Terus kayak ya udah mungkin terus kayak after effect-nya itu biasa aja, alhamdulillahnya. Gue juga kayak yang lapar tadinya gitu nggak sih, lapar banget enggak gitu. sih, enggak juga. Terus gue kayak udah bilang sama orang-orang sekitar tuh pas mau, Pak ntar kalau gue kenapa-napa ini ya tolongin gue ya, tolongin ya, angkut gue ya kalau gue pingsan kayak gitu kan. Ternyata sih alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma emang kayaknya tergantung sama daya tahan tubuh kita gitu loh. Jadi kayak misalnya lu harus nyoba biar tahu efeknya itu dari donor darah ke tubuh lu tuh kayak gimana. Kalau misalnya kayak ternyata lu lemes dan lain sebagainya ya mungkin ya udah di skip aja, nggak berarti mungkin tubuh lu nggak support untuk donor darah ke orang lain gitu. Tapi kalau misal kayak lu pertama kali coba dan lu nggak ada masalah, lanjutin aja, soalnya itu bagus juga kan. Kayak gitu. Belum ngerasain jadi nggak tahu gimana rasanya. Sip, cobain aja. Terus menurut lo ya Jis, darah yang diambil sama petugas itu apakah aman buat yang nanti bakal nerima darah kita? Kalau ngelihat dari prosesinya kemarin buat donor darah sih kayaknya bakal aman banget, karena walaupun kayak kita udah tahu nih golongan darah, kan gue udah tahu nih golongan darah gue sebelum ya udah dari lama gitu tau golongan darah gue. Golongan darah lo apa? O. Golongan darah gue O. Nah gue udah tahu lama kan. Nah tapi kita tuh tetap bakal dicek lagi golongan darahnya kita, resusnya seperti apa, kenapa, katanya takutnya ada orang yang lupa gitu loh. Jadi biar dipastikan valid golongan darah kita tuh apa. Jadi kayak dicek lagi sebelum kita diambil darahnya. Jadi kayak emang dia tanya emang golongan darahnya apa, O, terus ntar dia cek, oh iya bener O gitu. Takutnya kan ada yang belum tahu golongan darahnya apa dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti setiap kali donor darah kayaknya dicek golongan darah. Udah gitu, selain diambil darah kita yang di tempat pokoknya bag yang buat donor darahnya itu, diambil juga sampel darah kita, ditempatin di tube kayak gitu deh pokoknya. Nah diambil itu tuh katanya bakal dicek lagi di labnya mereka. Jadi kalau misalnya ada penyakit dan lain sebagainya ketahuan kan. Jadi darah yang tadi udah kita donorin itu bisa ibaratnya kayak ya udah mungkin diapain sama mereka, intinya nggak bisa didonorin kayak gitu kan. Jadi walaupun kita kan diisi kuesioner banyak banget pernyataan kayak gitu ya, mungkin takutnya kan ada yang nggak jujur ngisinya atau kayak gimana, jadinya mereka tetap harus jaga-jaga kan, ada sampel yang buat dicek ke labnya mereka. Nah, jadi walaupun udah diambil donor darahnya itu tetap nanti bakal dicek terlebih dahulu ya sebelum dikasih ke penerimanya. Gitu. Soalnya mereka kayak nyimpen sampel darah kita juga di tube kayak gitu. Gue sebenarnya denger dari orang juga sih katanya kayak gitu dicek dulu. Terus kalau misalnya kita ada penyakit apa, itu bisa jadi kita dihubungin sama si orang sana, sama PMI-nya, dikabarin gitu. Jadi kayak misalnya ada penyakit apa, jadi darahnya nggak bisa didonorin kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nah kalau misalnya aman, tandanya aman tuh, jadi kayak misalnya mereka cek mungkin ya, terus hasilnya oke, lu ntar di WhatsApp sama petugas sana dikasih tahu lu bisa donor lagi di jangka waktu kapan. Jadi ada pemberitahuannya tuh, kayak gue kemarin dikasih tahu kayak Februari 2022 itu baru bisa donor lagi. Berarti 2 bulan setelah lu donor darah baru bisa donor darah lagi. Iya itu 2 bulan ya, pokoknya kayak gitu deh. Oke deh. Tadi infoin kayak gitu deh guys. Terus terakhir buat teman-teman yang mau donor darah, ada mungkin tips dari Aziza pribadi kan. Kalau tadi kan itu kayak saran umumnya kan, tadi tips dari Aziza pribadi itu apa gitu? Apa ya? Ya sebenarnya yang paling utama tuh mental sih, mental banget. Jadi kayak pertama niat dulu. Oh niat dulu. Yang paling penting niat. Kita apa tuh harus diawali dengan niat dulu kan. Yang penting niat dulu. Terus kayak ya itu mindsetnya harus diatur, mentalnya juga harus dikuatin. Jadi intinya nggak sesakit itu guys, donor darah tuh nggak semenyeramkan itu, cobain aja gitu. Soalnya setetes darah kita itu bisa menolong nyawa orang lain.
luar biasa. Nah gitulah teman-teman, testimoni dari Ajiza yang baru pertama kali ngerasain donor darah. Sebenarnya sih aku juga pengen testimoni ya, tapi ternyata nggak bisa donor darah, jadinya ya apa yang mau ditestimoniin gitu. Ya, kita doakan ya guys, semoga Rofi nextnya itu lolos, Amin. HB-nya aman, jadi bisa donor Iya. darah. Padahal tuh niat udah ada, udah persiapan juga, tapi pas di tes HB-nya rendah banget. Ya pokoknya mungkin karena kurang makan sayur atau makan buah-buahan Ya, gitu. mungkin teman-teman kalau misalnya ada saran buat Arofi di komen ya. Oke sih. Nobar di sini. Oke teman-teman, jangan takut buat donor darah karena Satu tetes darah kalian itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. yeay. Darah. Iya, yuk donor darah. Berjuang Terima kasih ya Jiza udah kasih testimoni buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Jis, menurut Acuh ini bisa menjadi miskin. Iya bisa. Menurut